Bapak dan Ibu jamaah Masjid Sirojul Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana saya sampaikan pada pertemuan kita yang lalu bahwa pada subuh hari ini kita tidak mengaji kitab Al-Khusyu' fi Shalah, tapi subuh hari ini kita akan mengaji kitab Nailul Awtar yang ditulis oleh Imam Asy-Syaukani dalam hal membicarakan ibadah kurban. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tidak sampai 40 hari lagi kita akan sampai kepada hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha disebut juga sebagai hari raya kurban, karena memang pada waktu itulah perintah berkorban kembali datang kepada kita, kepada umat baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkenaan dengan pembahasan tentang kurban ini, kita awali dulu dengan menyampaikan satu hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini bersumber dari istri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala," sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma 'amila banu Adam yawman nahri amalan ahabba ila Allah min hiraqati dam." Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amalan anak keturunan Nabi Adam, berarti kita, ma 'amila banu Adam, tidak ada amalan anak cucu keturunan Nabi Adam yauman nahari, pada hari nahar. Hari nahar itu hari menyembelih kurban. Kalau dalam Al-Quran ayatnya wanhar, fasolli li rabbika wanhar, maka yauman nahari, pada hari penyembelihan kurban. Amalan ahabba ilallah, amalan yang lebih dicintai oleh Allah. Jadi ahabba di situ menunjukkan makna lebih. Ahabba ilallah, lebih dicintai oleh Allah pada hari nahar itu, pada hari raya Idul Adha itu, min hiraqati dami, kecuali amalan menumpahkan darah hewan korban. Kalau pada hari itu kita sholat Idul Adha, itu dicintai oleh Allah, tapi ini lebih dicintai oleh Allah. Begitu dia bunyinya. Kalau pada hari itu kita bersedekah, bukan bersedekah daging kurban, bersedekah yang lain, maka itu dicintai oleh Allah. Tapi bersedekah dengan berkorban itu lebih dicintai oleh Allah pada saat itu. Apalagi yang kita lakukan waktu itu puasa, tidak boleh, haram. Hari raya Idul Adha dengan hari tasyriknya tidak dibolehkan puasa. Kemudian misalnya memperbanyak membaca Al-Quran, itu dicintai oleh Allah, tapi kurban lebih dicintai oleh Allah. Jadi itu yang dimaksud di dalam hadis kita Nabi Muhammad SAW yang kita sebutkan tadi, lebih dicintai oleh Allah. Lalu disebutkan oleh Nabi kita SAW, wa innahu la ya'ti yawmal qiyamah bi quru'iha wa adlafiha wa ash'ariha. Kata Nabi kita, sesungguhnya
nanti hewan kurban itu akan didatangkan yaumul qiyamah, pada hari kiamat, kepada orang yang berkorban itu. Jadi nanti di hari kiamat hewan kurban itu akan didatangkan oleh Allah kepada orang yang berkorban ketika di dunia dengan hewan itu. Jadi berarti tidak boleh dipahamkan hewan kurban itu mati, disembelih, habis dimakan, lalu habis sampai di situ. Tidak. Nanti dia dalam keadaan hidup kembali didatangkan kepada orang yang mengkorbankannya ketika di dunia. Disebutkan di sini malah wallahu fiha wasya'aniha biquruniha wallahu fiha wasya'aniha, lengkap. Dia datang lengkap dengan tanduk-tanduknya ketika masih di dunia, lengkap dengan kuku-kukunya ketika di dunia, dan lengkap dengan bulu-bulunya, rambut-rambutnya ketika dia dikorbankan pada waktu di dunia. Jadi nanti dia utuh didatangkan kepada tuannya, kepada yang mengorbankannya ketika di dunia. Kemudian kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wa inna dama la yaqamu min Allah azza wa jalla bi makanin qabla an yaqa'a al-amr. Sesungguhnya kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ad-dama, darah hewan yang disembelih itu telah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah yang diterima oleh Allah qabla ayyaqa'al ardh, sebelum darah itu menyentuh al-ardh, bumi, tanah. Sebelum darah hewan yang disembelih itu jatuh menetes yang pertama menyentuh tanah, maka pahala berkorban itu telah Allah terima, telah sampai kepada Allah. Begitu cepatnya itu gambarannya. Tentu yang dimaksud adalah bukan berkorban sembarang berkorban yang seperti ini, tapi berkorban yang mengikuti tuntunan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam pengamatan saya memang sudah mulai bermunculan hal-hal yang tidak sesuai, tidak sejalan dengan tuntunan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka mari nanti sama-sama kita pahamkan bagaimana cara tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang selama ini sudah sejalan dengan tuntunan, kita pertahankan. Kalau yang selama ini sudah sesuai dengan panduan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, harus tetap istiqomah kita perjuangkan. Tapi jika ditemukan ada hal-hal yang memang bertentangan dengan tuntunan Nabi kita, walaupun kita lihat mungkin sudah biasa bagi sebagian orang, mungkin bagi sebagian orang selama ini tidak ada masalah, tapi ternyata kalau berdasarkan tuntunan Nabi kita tidak sesuai, apalagi bertentangan, maka sebagai umat Nabi Muhammad SAW kita akan pegang tuntunan Nabi, bukan memegang kebiasaan-kebiasaan, bukan memegang berdoa kepada sesuatu yang sudah biasa dilakukan misalnya. Tapi kalau dia bertentangan dengan Nabi kita SAW, maka harus kita tinggalkan. Maka kata Nabi kita SAW hadis berikutnya, hadis itu berikutnya, fatihu biha nafsa. Kata Nabi kita fatihu, maka baguskanlah, tayyibna, fatihu, maka baikkanlah biha, dengan ibadah kurbanmu itu, nafsa, akan dirimu. Kira-kira kalau dalam bahasa kita,
Nah, Bapak dan Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu, asal dari kurban ini menurut sebahagian kecil dari kalangan ulama, mereka berpendapat kurban itu wajib. Alasannya karena di dalam Al-Quran perintah berkurban itu kalimatnya berbentuk fi'il amar, perintah. Kata Allah wanhar, wanhar itu kalimat perintah. Nahara yanharu inhar, ini wanhar. Fasolli, nah, perintahnya wajib. Wanhar, berkurbanlah. Maka sebagian kecil berpendapat kurban itu wajib. Tetapi jumhur ulama, jumhur artinya mayoritas kebanyakan para ulama berpendapat bahwa kurban itu hukumnya adalah sunnah. Tapi sunnahnya sunnah muakkad, sunnah yang dianjurkan, sunnah yang dikuatkan. Bahkan dalam kitab-kitab fikih itu ada beberapa kitab fikih yang saya lihat langsung. Di antaranya dalam kitab fikih Kifayatul Akhyar, dalam kitab fikih Sabil al-Muqtadi, dalam kitab fikih Fathul Mu'in. Maka para ulama menggunakan istilah hukum kurban ini sunnah, artinya tidak wajib, muakkad, tapi sunnahnya dikuatkan, sangat-sangat diperintah. Kemudian ada kalimat al-kifayah, jadi sunnah muakkad al-kifayah. Al-kifayah itu diartikan kalau di dalam keluarga, kepala keluarga berkorban 1 ekor kambing, disembelih atas nama 1 orang kepala keluarga, maka alal kifayah, semua 1 keluarga itu jika diniatkan oleh kepala keluarga tadi, pahalanya diberikan kepada istrinya, diberikan pahalanya kepada anak-anaknya, diberikan pahalanya kepada anggota keluarganya, maka anggota keluarga itu semua mendapat pahala berkorban itu. Tapi jangan diartikan 1 ekor kambing untuk korban 1 keluarga, salah. 1 ekor kambing tetap atas nama 1 orang. Tapi yang 1 orang yang berkorban tadi meniatkan pahala korban itu diberikan oleh Allah kepada anggota-anggota keluarganya, maka semua anggota keluarganya mendapatkan pahala berkorbannya, bukan ikut serta berkorban, tapi mendapatkan pahala korban. Yang berkorban tetap 1 orang, karena yang disembelih itu 1 ekor kambing. Nah, di sini penekanannya, awas jangan salah menyampaikan sama orang lain nanti orang lain jadi bagaimana mungkin 1 ekor kambing bisa korban untuk 1 keluarga, bukan korban punya. Korbannya tetap atas nama 1 orang, tapi pahalanya jika diniatkan 1 keluarga mendapat pahala, maka semua anggota keluarganya mendapat pahala. Kalau sudah begini, berarti
berikan korban atas nama. Jadi tahun depan Ustaz tetap atas nama suami, doakan pahalanya dapat istri, dapat semua anak-anak dan keluarga. Tahun depan lagi Ustaz tetap atas nama kepala keluarga, doakan istri dapat pahala. Ini kadang-kadang istri juga yang mengganggu suami. Korban yang lalu apa? Korban yang lalu apa? Korban yang lalu apa? Udahlah, abang yang dapat pahala korban. Kita tidak ada. Itu salah paham. Ingatkan suami boleh, abang nanti korban atas nama abang. Doakan, niatkan pahalanya untuk adik sebagai istri, untuk anak-anak kita. Ingatkannya itu. Bukan tahun lalu abang, atau ini adalah apa? Udah begitu dia. Atau tahun lalu abang, tahun lalu adik, tahun ini anak kita lah. Bukan begitu musulannya. Musulannya abang tetap berkorban. Nanti niatkan pahala korbannya untuk saya sebagai istri misalnya, untuk anak-anak kita, bahkan untuk adik-adik kita yang tidak mampu berkorban, untuk orang tua kita yang mereka tidak mampu berkorban, semua dapat pahala. Itulah makna alal kifayah, sunnah mu'akkadah alal kifayah. Itulah hukum ibadah korban. Jadi jangan merugi ketika suami berkorban tidak diniatkan untuk istrinya dan anak-anaknya, kan merugi namanya. Atau kalau berikutnya istri yang berkorban, si istri tidak niatkan pula pahalanya untuk suaminya dan untuk anak-anaknya, dia seorang, dia sendiri yang dapat, merugi juga namanya. Tahun berikutnya anaknya lagi tidak pernah meniatkan pahalanya untuk ayahnya, pahalanya untuk bapaknya, dan pahalanya untuk saudara-saudara. Jadi kalau tidak dipahami dengan baik, kerugianlah yang didapat. Padahal ibadah ini ibadah besar, ibadah yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lanjutkan Bapak dan Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah. Nanti dipersilakan kalau ada waktu kita untuk berdiskusi, kita diskusikan nanti. Kemudian dalam kitab Nailul Awtar ini disebutkan bahwa ada hadis dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari sahabat Zaid bin Arqam. Wa an Zaid bin Arqam qala, dari Zaid bin Arqam dia berkata, qultu, aku bertanya, al-qalu, dan di antara sahabat-sahabat yang lain juga bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma hadhihi al-adhahi, apa sebenarnya ibadah korban itu? Ma hadhihi al-adhahi, apa sebenarnya ibadah korban itu ya Rasul? Maka qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, sunnatu abikum Ibrahim. Kurban adalah sunnah atau ketetapan dari Allah yang ditetapkan sejak masa bapak kalian Nabi Ibrahim. Jadi ini adalah ibadah yang pernah diperintahkan oleh Allah sejak zaman dari Nabi Ibrahim. Dari syariat dalam agama kita itu juga diperintahkan pada umat-umat sebelumnya. Seperti sholat itu sebelumnya ada, walaupun tidak seperti sholat kita 5 waktu 1 hari 1 malam. Kalau sholat subuh itu sholatnya Nabi Adam, tapi subuh saja. Yang keempat lagi ada. Kalau zuhur itu sholatnya Nabi Hud, tapi zuhur saja. Yang empat lagi tidak. Nah, tapi kepada Nabi Muhammad semuanya dikumpulkan jadi satu. Itulah untuk kita. Jadi umat Nabi Adam cuma zuhur, umat Nabi Hud cuma zuhur, tapi kita kalau sholat maghrib itu Nabi Yahya, umat Nabi Yahya, sama kita dikumpulkan 5
Namanya sunnah, tapi hukumnya wajib. Namanya saja sunnah. Jangan ada yang mengartikan sunnah itu hukumnya sunnah. Jadi ada orang mengatakan sunnah. Tidak. Nama sebetulnya bukan sunnah, tapi khilaf. Itu juga amalan dari nabi-nabi dan umat-umat sebelum Nabi Muhammad dan sebelum umat Nabi Muhammad. Maka di sini dijelaskan juga demikian. Qala sunnatu abikum Ibrahim. Kurban itu adalah sunnah Allah sejak diperintahkan kepada abikum, bapak kita, bapak moyang kita Ibrahim, Nabi Ibrahim. Qalu, kemudian Nabi kita ditanya lagi, mereka bertanya lagi, malana minha, apa manfaat berkorban itu untuk kami ya Rasul? Apa manfaat berkorban itu untuk orang-orang yang berkorban? Ditanya lagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka Nabi kita menjawab, bi kulli sya'ratin hasanah. Kata Nabi kita, bi kulli sya'ratin hasanah. Pada tiap-tiap bulu rambut, sya'rah itu sya'rah rambut bulu-bulu yang ada pada hewan itu. Bi kulli sya'ratin hasanah. Pada setiap rambut dari hewan itu bernilai satu kebaikan. Satu rambut, satu kebaikan. Dua rambut, dua kebaikan. Tiga rambut, tiga kebaikan. Berapa banyak rambut di hewan itu? Tak ada yang tahu jumlah rambutnya, maka tidak ada yang tahu berapa jumlah nilai kebaikan dari seekor hewan korban. Jadi menghitungnya begitu. Bukan ini berapa ekor ini, menghitungnya dari bulunya. Semakin banyak berapa jumlah ekornya, maka semakin banyak bulunya, semakin banyaklah balasan amalan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalu, kemudian bertanya mereka lagi, fasufu, bagaimana dengan bulu-bulunya, bukan berarti rambutnya? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, bi kulli sya'ratin minasufi hasanah. Dalam setiap rambut dari hewan itu dan bulu-bulunya bernilai satu amalan kebaikan. Jadi hewan kurban tidak dihitung dari jumlah kilo, tidak dihitung dari jumlah ekor, tapi dihitung dari bulu. Semakin banyak bulunya, semakin banyak jumlah berapa ekornya, maka balasannya pun akan semakin besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa an Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi kita, man wajada sa'ata falam yudhhi falan yaqrabanna musallana. Ini dahsyat ini. Man, barang siapa saja wajada, sudah ada sama dia, wajada sudah ada sama dia. Ada pepatah man jadda wajada, artinya sudah ada sama dia. Barang siapa yang sudah ada sama dia sa'atan, kemampuan untuk berkorban. Siapa saja orangnya yang sudah memiliki kemampuan berkorban, falam yudhhi, tapi dia tidak mau mengerjakan ibadah korban itu, falam yaqrabanna musallana, maka kata Nabi kita, orang itu jangan mendekati tempat-tempat sholat kami. Kata Nabi kita, orang yang sudah mampu berkorban tapi dia tidak berkorban, dia jangan dekati tempat-tempat sholat kami, kata Nabi.
disinilah tadi letak tipis perbedaan. Sebagian kecil ulama yang mengatakan hukumnya wajib, dan jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan hukumnya sunnah, tapi sunnahnya sunnah muakkad. Walau sudah muakkad, ancamannya tengok, jangan dekati tempat-tempat sholat kami. Ini cara disampaikannya. Makanya banyak orang mampu berkorban, tapi tidak mau berkorban, enak saja dia datang ke tempat orang sholat Idul Adha. Bahkan dia pulang menerima daging korban dari orang lain. Itu perilaku jelek yang selama ini kurang disosialisasikan hadis ini, sehingga orang tidak takut, padahal mampu tapi tidak mampu berkorban. Malah dia cukup pulang yang dapat jatah daging korban dari korban orang lain. Ini saya kira Bapak dan Ibu malah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar ada waktu untuk berdiskusi, berdialog kalau ada yang ingin disampaikan. Ya, yang pertama, mengikut pendapat ulama itu bagi kita mesti. Tapi ingat, ulama yang mengajarkan kepada kita tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan dari nafsu, katakan pendapat pribadi si ulama tersebut. Selama dia bersandar kepada tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita ikut. Nah, tapi kalau tidak, karena bisa saja kadang-kadang muncul pendapat pribadi. Kalau kita disuruh pilih, ada hadisnya dengan pendapat pribadi, kita tentu memilih apa yang menjadi tuntunan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian masih berkenaan dengan yang pertama, belajar dengan ulama tapi lewat YouTube, lewat media misalnya. Ulama katakan yang populer sekarang misalnya Ustaz Abdul Somad, Ustaz Adi Hidayah, dan lain-lain sebagainya. Apa yang muncul di dalam media kita itu biasanya editan-editannya itu tanpa campur tangan mereka. Semua siapa saja bisa mengeditnya, semuanya bisa memotongnya. Saya temukan pernah Ustaz Adi Hidayah tentang puasa Rajab. Saya punya video aslinya, lalu beredar potongan seolah-olah potongan itu mengatakan Ustaz Adi Hidayah menyebutkan bahwa ibadah puasa Rajab itu tidak ada hadisnya, tidak ada dalilnya. Padahal video aslinya tidak begitu. Ustaz Adi Hidayah dalam video aslinya menjelaskan ini hadis sahih tentang puasa Rajab. Lalu disambungnya ini hadis palsu tentang puasa Rajab. Tapi orang yang nakal tadi, dia potong Pak, video itu dipotong, hadis sahih tentang puasa Rajab dia buang, yang dia munculkan hadis palsu tentang puasa Rajab. Bayangkan itu efeknya kayak apa ya? Beredar itu di mana-mana. Apa yang tertanam di benak umat ini? Wah, dia mengatakan dia ikut ulama, dia Ustaz Adi Hidayah. Padahal Ustaz Adi Hidayah tidak tahu itu videonya itu dipotong orang, diedit orang. Tertanam di benak umat ini seolah-olah puasa Rajab itu pakai hadis palsu. Setiap mau bulan Rajab ini muncul ini 2-3 lebih jemaah ketika di dalam grup taklim kita dia edarkan itu, lalu saya beritahu ini
istighfar, astagfirullahaladzim. Sudah banyak saya katakan, Ustaz kayak mana lah saya mohon ampunnya ini Ustaz tadi. Berapa banyak orang tak ikut pasar rajab gara-gara yang saya edarkan itu ini. Dia tukang nge-share yang motor orang lain awas diri. Maka tidak dibenarkan belajar mengatasnamakan ulama. Ulamanya tadi betul, dia nyampaikan pengajiannya betul, lengkap dia kajinya, tapi ada orang yang tangannya jahil. Jadi banyak itu yang seperti itu. Takut saya tentang korban ini pun, kalau ngajinya langsung ke Ustaz Somad, Abdul Somad, silakan. Langsung ngajinya ke Ustaz Ali Hidayat, silakan. Tapi kepada potongan-potongan videonya jangan. Potongan videonya jangan. Ini kan bahaya gitu. Terutama tentang korban juga. Seolah-olah nanti Ustaz Abdul Somad, Ustaz Ali Hidayat memperbolehkan istri berkorban, anak-anak berkorban, walaupun bapak tak berkorban, walaupun suami tak berkorban. Kalau nanti dipotong itu, dipenggal itu video mereka. Padahal bisa jadi kalau dia utuh, mana mungkin Ustaz Abdul Somad ceramah cuma 2 menit? Mana mungkin Ustaz Ali Hidayat ceramah pengajian cuma 2 menit? Sementara video yang beredar 2 menit. Termasuk saya punya ini, kalau dipotong-potong cari yang celah-celah mana supaya heboh di masyarakat bisa, tapi kan kita tidak demikian, tidak bisa kita penggal-penggal nanti. Nah, maka dari itu saya pikir itu yang pertama, mengikut ulama langsung ya. Yang kedua, ulama yang diikut dia pun mengikut kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada pendapat dari ulama yang tidak ada dalam tuntunan Nabi kita, boleh ikut. Karena tuntunan Nabi-nya kita tidak paham. Tapi kalau ada pendapat katakanlah ulama, tapi bertentangan dengan tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka tinggalkan tuntunan Nabi-nya, tapi kita ikut. Jadi itu dia, hati-hati belajar di penggalan-penggalan, potongan-potongan, baik video-video maupun ya ceramah-ceramah ya. Yang pertama saya kira itu. Kemudian yang kedua, siapa ingat yang kedua tadi? Oh, Anissa. Nah, saya tanya dulu nih, tabungan sama Anissa itu beda. Kalau tabungan begini Pak, katakan 1 bulan 300.000, dia nabung tiap bulan 300.000, 10 bulan berapa? 3 juta. Itu namanya tabungan. Bolehkah seperti ini? Saya jawab boleh, dan itulah yang baik, menabung. Ini tabungan. Walaupun tabungannya yang memegang nanti ada panitia kurban atau ada pengurus di masjid, itu namanya tabungan. Kalau dia arisan, misalnya kita ada 35 orang. 35 kalau dibagi 7 berarti 5 tahun nanti baru kena giliran. Jadi arisannya itu dia bayar sekarang per bulan misalnya 50.000 setiap bulan. 10 bulan baru 500.000, belum cukup untuk berkorban. Nah, karena 35 orang 500.000 kali 35 orang itu bisa dapat 5 ekor. Karena 5 ekor dari yang 35 orang itu narik dulu berkorban dulu cuma 5 orang tahun ini. Tahun depan 5 orang lagi, tahun depan 5 orang lagi, tahun depan 5 orang
itu bukan barang baru. Inilah tuntunan Nabi kita, menabunglah untuk berkorban. Tapi kalau arisan ini barang baru, nah maka selalu saya timbulkan pertanyaan begini: 5 orang korban tahun ini, 7 orang korban, berarti dari 35 tadi 28 orang belum berkorban, belum kena giliran karena belum naik. Sudah, lalu 5 orang korban naik. Pertanyaannya, selesai hari raya korban, yang 5 orang ini meninggalkan hutang kan? Meninggalkan hutang apa tak? Berhutang selama 4 tahun. Kalau dia meninggal, bagaimana statusnya? Hutang korbannya ini. Karena waktu dia berkorban, dia sudah menarik duluan padahal belum mampu, cuma 500.000. Dia ikut korban dalam keadaan belum mampu karena arisan. Nah, jadi ikut kena, tapi meninggalkan hutang 4 tahun. Waktu 7 orang naik pertama, sisanya 28 orang. Yang 28 orang ini diperintah berkorban nggak seperti gadis tadi? Yang 28 itu diperintah berkorban nggak? Diperintah. Bagaimana kalau yang 28 orang ini dengan alasan dia belum narik, padahal dia mampu berkorban, tapi dia tidak berkorban? Kenapa bapak nggak berkorban, kata istrinya? Kan uang kita ada. Giliran bapak narik belum, kata. Jadi barang-barang baru menimbulkan masalah baru. Kalau ini bisa diselesaikan, cepat selesaikan. Maka saya kadang menawarkan penyelesaian solusi, tapi kadang juga saya tidak berikan solusi. Kalau mereka tidak mau menolak tuntunan Nabi, ya terserah mereka saja. Nah, adakah solusi terhadap itu? Orang yang sudah bertobat duluan meninggalkan hutang yang harus dia cicil setiap bulan selama 4 tahun, bagaimana status korbannya yang belum mampu tapi dia melakukannya dengan berhutang seperti itu? Kemudian bagaimana kalau dia meninggal dunia, yang mencicil 4 tahun itu, apakah ahli warisnya atau dianggap lunas oleh panitia? Atau dia narik tapi di tempat itu dia kontrak, begitu kontraknya habis dia pindah ke Gambas dulu. Siapa yang tunjuk dia pulang ke Gambas dulu? Sampai Gambas dulu nggak tahu pulang ke rumahnya di mana. Awas. Jadi kalau tadi tabungan tidak ada masalah. Kalau arisan masih banyak masalah. Itu saya kira. Iya, iya. 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 Kemudian yang 7 orang ini masing-masing orang itu tidak ada ikatan keluarga. Boleh berkongsi 7 orang. Unta boleh berkongsi 10 orang. Walaupun unta hukum yang paling ketat itu tetap 7 orang. Berkongsi itu tidak mesti ada ikatan keluarga. Jadi boleh 7 kepala keluarga yang tidak ada hubungan saudara, mereka berkongsi beli seekor sapi, nanti sapinya disembelih atas nama 7 orang tadi, yang pahalanya kita dorong mereka niatkan istri-istri yang 7 ini dapat, anak-anak dan keluarga yang 7 ini semua dapat pahalanya. Tapi ketika menyembelihnya tetap itu korban atas nama 7 orang. Jadi berkongsi itu tidak harus ada hubungan keluarga. Boleh yang tidak ada hubungan keluarga, bahkan boleh yang tidak saling berkenalan satu dengan lainnya, tapi dikoordinir oleh pengurus misalnya, maka itu dibolehkan.
berfungsi pada seekor sapi, karena sapi itu kata Nabi dalam hadisnya an sakramatin, boleh atas nama 7 orang. Itu saya kira. Saya kira ini hati-hati yang ikut arisan, yang tabungan silakan. Itulah yang terbaik. Artinya kita berkorban ketika dana kita sudah cukup. Kita berkorban ketika kita sudah dianggap mampu. Ini saya kira Bapak dari jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita lanjutkan, masih ada pertemuan. Adalah pertama, ketika disembelih, tukang sembelih cuma menyebutkan kalau seekor kambing 1 nama saja. Kalau seekor sapi berarti dia menyebutkan 7 nama. Berarti nama-nama kepala keluarga. Bagaimana dengan ahli keluarganya? Maka nanti kita akan lihat bagaimana Nabi Muhammad menyembelih hewan kurbannya. Di salah satu kita sebut ada hadis Nabi, padahal Nabi menyembelih hanya seekor kibas, seekor kambing, berarti untuk satu orang. Tapi ketika Nabi menyembelih kurban itu, Allahumma taqabbal min Muhammadin, kan satu. Tapi disebutkan dalam berikutnya wa ali Muhammadin. Artinya sampaikan ini pahalanya atas nama keluarga Muhammad. Maka kita pun menyembelih begitu. Kalau seekor kambing, Allahumma taqabbal min fulan wa ali fulan. Sudah. Kalau 7 misalnya beli sapi, Allahumma taqabbal min fulan wa ali fulan wa taqabbal wa min fulan wa ali fulan wa min fulan wa ali fulan, 7 orang. Jadi keluarganya tidak usah disebut satu persatu. Yang berniat supaya semua keluarga dapat pahala itu yang bertobat sendiri, bukan yang beli. Iya, jadi beda ya. Yang berniat pahala untuk seluruh keluarga itu yang berkorban sendiri. Ketika penyembelih meniatkan korban itu untuk 1 orang dan keluarganya. Kalau 7 orang, 7 keluarganya. Itu yang tadi. Kemudian yang kedua, kalau dilihat lagi hadis Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, disebutkan di dalam hadis bahwa Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika menyembelih korbannya itu wayanharu bil musalla. Nabi menyembelih korbannya itu di tempat dia melaksanakan sholat Idul Adha-nya. Hati-hati, kalau kita sholat Idul Adha di Masjid Siratul Islam, usahakan korban kita di Masjid Siratul Islam. Jangan kita sholat Idul Adha Masjid Siratul Islam, korban kita kirim nur di Bukit Tinggi Sumatera Barat. Nanti banyak, apakah nggak sah Ustaz? Nggak usah cerita sah nggak sah dulu. Nanti banyak tuntunan yang tidak bisa kita lakukan kalau korban kita itu di sana jauh. Misalnya sunat ikut menghadiri penyembelihan, kan sudah hilang dari kita. Nah, jadi kalau ikut Rasulullah itu wajib harum bil musalla, di mana Rasul itu sholat Idul Adha, disitulah korbannya dia sembelih. Berarti lingkungannya seperti yang Pak Haji sebutkan tadi di masjid. Nah, itu kan najis, tinggal petugas harus memastikan selesai penyembelihan korban maka dibersihkan sampai kepada suci lagi menyucikan. Itu kuncinya. Jangan dibiarkan, karena darah itu tergolong kepada najis. Tapi najis yang ini bersumber dari hewan yang disembelih secara halal. Maka tetap boleh dilakukan, apakah di depan, apakah di samping, apakah di mana, tapi diingat
harus suci dari najis, baik dari darah terutama tadi dari hewan-hewan berkorban. Tidak ada masalah lagi kalau di masjid, kalau di tempat-tempat sholat. Itu saya kira. Tidak ada lagi ya. Apa kata perlu kita supaya berhati-hati Iya. supaya jauh dari bukan masjid atau tempat wudhu untuk menghindari orang sholat apa itu melewat-lewat di tempat ini belum sempat dibersihkan. Nanti kena kakinya dia sholat di sini, kena sini lagi, umpama. Iya, maka itu tadi saya katakan harus dipastikan. Tidak boleh kalau itu kan gambarannya kan sembarangan. Ada orang masuk masjid, dia nanti injak-injak bekas darah. Ini harus dipastikan tempat orang lewat itu jangan sampai. Kemudian ke dalam masjid, orang yang masih nanti berlumuran kakinya dengan darah, dipastikan jangan masuk masjid. Supaya jangan nanti ada darah itu masuk ke masjid, terbawa-bawa ke dalam masjid, itu harus dipastikan. Kalau sanggup memastikannya, boleh di halaman, boleh di samping, boleh di belakang. Harus dipastikan, tidak boleh tidak. Nah, jadi apa namanya? Kalau di luar, justru kalau dia tidak hati-hati bisa saja. Begitu subuh dia masuk ke masjid berwudu, ternyata darah-darah masih lengket sama dia. Kalau dia tidak hati-hati, maka harus dijaga betul itu. Tidak boleh di dalam masjid ada najis, maka jangan dia masuk ke masjid bawa najis. Kalau kamar mandi ya udahlah, tapi memang disiram masih bersih. Kalau yang di halaman tadi jangan yang menutup jalan, jangan tempat orang lewat di situ pula kita nanti nebar-nebar lagi murah aja alhamdulillah. Dicari tempat yang walau di lingkungan masjid tapi yang aman, tidak dilintas-lintasi orang. Walaupun di lingkungan masjid dicari, jangan di depan pintu masjid pula, apalagi di dalam masjid mana. Jadi itu dia sekira lagi. Ini di tempat wudhu, Ustaz. Ini tempat wudhu ini. Iya. Kalau di tempat wudhu, kaki badannya potong cincang gitu. Iya, itu yang dibenahi. Jangan sampai bersamaan pakai orang mencuci daging dengan orang yang mau berwudu di tempat yang sama, itu diusahakan. Kan bisa saja daging selang